Ya. Baik, jadi hari ini kita ke yang materi ini dulu ya, perkuliahan, dan nanti kita akan lanjutkan di sesi materi praktikum, ya, seperti minggu yang lalu. Dan sekarang sebenarnya kita masih masuk dalam lingkup nematodosis, ya, jadi penyakit yang disebabkan oleh parasit cacing nematoda. Nah, ini yang terakhir ini memang sengaja saya sendirikan gitu ya materinya. Sebenarnya ini bisa saja kita kita gabung dengan apa namanya topik yang minggu lalu itu. Tapi saya melihat gini, untuk spesifikasi ya, artinya kemarin kan saya mengajarkannya kan sesuai dengan hospes ya. Jadi misalkan di mamalia itu case nematodosisnya ada apa aja. Terus kemudian di unggas ya kan, atau bahkan di reptil. Nah, ini kalau kemarin kita fokusnya pada gastrointestinal tract ya, di mana memang mayoritas nematoda itu tipikalnya ya predileksinya di saluran cerna kan gitu kan. Nah, khusus untuk yang kita pelajari hari ini itu yang di ekstraintestinal ya. Artinya di luar gastrointestinal tract tadi. Nah, apa saja itu? Di sini kalau saya mencoba menspesifikkan gitu ya, ada tiga penyakit sesuai dengan judul yang tampil tersebut. Ada telasiasis, ya, kemudian stepanofilariasis, dan terakhir dirofilariasis. Nah, ini yang menurut saya predileksinya ya bisa saya katakan unik gitu ya. Karena kan yang pertama tadi ya di luar yang normalnya cacing-cacing parasit itu di dalam usus atau mungkin apa sekum, kolon dan sepanjang saluran itu. Namun ternyata ini eh, bertolak belakang dengan teori tersebut. Ya, jadi ada yang malah predileksinya menginfeksi mata, terus kemudian menginfeksi kulit, terus menginfeksi masuk sirkulasi ke jantung, ya kan? Ini kan menurut saya unik ya. Padahal mereka juga sama-sama nematoda, tapi ternyata predileksinya di ekstraintestinal tadi. Nah, itulah nanti yang akan coba kita ini ya, kita bahas satu persatu bagaimana tentang kejadian penyakit maupun sampai tindakan pengendalian. Pengendalian. Oke, kita ke poin yang pertama ya, yaitu telasiasis ya. Jadi menurut namanya ya kembali lagi telasiasis ya berarti penyakit yang disebabkan oleh parasit Telasia. Ya, Telasia. Kalau kalian masih ingat yang di materi logi kemarin itu kan ada beberapa spesies gitu ya. Namun saya yakin lebih banyak dari ini, tapi ini yang umum ditemukan menginfeksi di hewan-hewan ternak maupun hewan-hewan apa namanya peliharaan gitu ya. Ada dari spesies Thalasia gulosa, ya terus ada. Nah, ini nih Thalassia rhodesi ini juga juga sering ditemukan terutama di ternak ya ini ya. Terus ada Thalassia raclimalis, Thalassia californiensis ya. Terus kemudian ini juga yang sering menginfeksi hewan-hewan domestik ya, khususnya hewan peliharaan seperti anjing kucing itu Thalassia callipeda. Ya. Thalassia callipeda ini yang mendominasi lah kalau kalau kita melihat tren tren laporan kasusnya gitu ya.
Dan menariknya adalah ternyata Thalassiya callipeda ini juga ditemukan kasus infeksinya pada human atau manusia. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Penekanan bahwasanya ketika ada poin manusia ini muncul ya, berarti penyakit tersebut sudah terbukti zoonosis. Nah, ini ya. Jadi transmit dari hewan ke manusia ini ternyata sudah terbukti sehingga ya kita sudah bisa mengklasifikasikan atau mengkategorikan bahwa Thalassiasis ini sudah punya poin atau aspek zoonosis karena sudah terjadi penularan nih dan ternyata ketika apa namanya agen parasitnya masuk ke manusia ternyata bisa menyebabkan sakit ya munculnya berbagai gejala klinis. Tuh, jadi apa namanya memang kalau kita mengidentifikasi spesies itu kan ya saya rasa spesifik sekali ya. Ada beberapa parameter atau poin-poin yang harus kita kita kutip atau pelajari. Namun pada intinya kita kembalikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu genus ya. Secara umum genus kan ya Thalassiya semua. Artinya apapun spesiesnya ya dia pasti punya potensi menyebabkan problem di predileksinya yaitu bagian mata. Nah, jadi kita akan coba kembali bernostalgia ya tentang siklus hidup dari Thalassiasis ini ya atau lebih tepatnya cacing Thalassia. Kalau masih ingat common name-nya kemarin kan eyeworm ya atau cacing mata. Namun pada mamalia ya, kan berbeda dengan yang di poultry atau bird kemarin kan Oxyspirura ya. Oxyspirura itu yang pada unggas atau burung. Ya, tapi sama-sama eyeworm, artinya predileksinya sama-sama di mata, hanya saja host space-nya yang berbeda. Kan begitu bunyinya. Nah, sekarang yang mamalia nih, yang Thalassiya itu terdapat banyak kasus ya. Jadi dari berbagai hewan itu. Namun kita kembali ini ya, kita harus pahami dulu kenapa sih kok bisa ada kasus cacing masuk mata kan gitu kan pertanyaan gampangnya kan gitu. Ceritanya bagaimana? Apakah eh, cacing tersebut memang dari awal di situ ya atau ada yang membawa atau memang awalnya ada di ini ya apa saluran cerna namun ternyata migrasi ya karena kan tipikalnya nematoda parasit ini kan juga migrasinya cukup ini ya cukup masif gitu ya sehingga bisa menginvasi berbagai organ. Nah, kalau kita kembalikan ke siklus hidupnya ya siklus hidupnya ternyata masuknya si cacing Thalassiya ini ada yang membawa ya ada yang membawa jadi dibawa oleh orang dalam gitu ya masuknya dibawa oleh orang dalam ternyata orang dalamnya ini vektor ya vektor itu serangga serangga kalau dalam ilustrasi ini kan ada gambar lalat itu ya jadi dia masuk diptera salah satu jenis diptera tapi yang lalat. Nah, apakah serangga-serangga yang lain tidak bisa dok? Belum diketahui. Ya, tapi selama ini lalat sudah terbukti. Ya, lalat pun itu kalau tidak salah saya pernah baca artikel itu sudah ada beberapa spesies ya. Mungkin kalau kayak di screen itu kan ilustrasinya muska gitu ya, muska domestika. Namun ternyata ada beberapa genus di luar muska ya seperti Sarcopaga, terus kemudian Chrysomia dan lain-lain itu
dilaporkan membawa sudah ada penelitian maksudnya ya, membawa stadium infektif dari Thalassia tersebut. Nah, itu. Terus kalau kalau diftera yang ini dok, yang apa namanya, nyamuk gitu ya. Nyamuk kan juga masuk ordonya diftera nih. Nah itu belum ada laporan. Jadi selama ini masih seputaran yang fly itu ya, yang lalat. Nah ini eh oke, kita kita start dari kalau kalau ada screen kalian itu yang poin 1 ya. Poin 1 itu ada di mata sebenarnya ya. Apa yang tertulis di poin 1 itu adalah larva 1 atau L1. Nah, seperti kalian ketahui, siklus hidup nematoda itu kan cukup simpel ya. Telur, ya sebenarnya kalau di generalisir itu kan cuman telur, larva dewasa gitu aja. Cuman larvanya terbagi menjadi berbagai stadium. Ya kan, larva 1, larva 2, larva 3, yang kita sebut apa namanya, abbreviation-nya ya, singkatannya itu dengan L1, L2, L3 itu. Nah, ini yang L1, larva 1. Artinya kan usianya ini muda sekali. Artinya kalau larva 1 ya berarti setelah telur. Jadi telur habis habis menetas itu loh. Kan munculnya langsung larva 1 yang paling paling muda sendiri ya, yang paling kecil itu. Nah, kenapa kok bisa ada di bagian mata dari hewan penderita gitu ya? Karena sebelumnya yang dewasa sudah berada di situ. Ya, kita coba apa namanya, berangkat dari siklusnya itu yang ini dulu ya, dari hospesnya dulu atau dari hostnya. Nah, seperti kalian lihat ada ini ya, jantan, betina, nematodanya itu kan harus harus sepasang gitu loh ya. Kan beda dengan cacing pita atau kayak cacing pipi, fasiola kan memang hermaprodit. Kalau nematoda kan sudah ada diferensiasi atau ada seksingnya, ada jantan betina. Di mana ketika berkopulasi ya, cacing dewasa ini ya, cacing dewasa itu punya predileksi di apa namanya, ductus lacrimalis ya, sampai membran niktitan. Ya, jadi seperti pada tampilan monitor itu kan, meskipun mamalia kan juga punya third eyelid ya, kelopak mata ketiga atau kita sebut sebagai membran niktitan. Nah, itu hanya saja bedanya dengan unggas, burung atau bahkan reptil gitu ya. Membran niktitan di kita ini ya, di mamalia termasuk anjing, kucing, manusia itu kan tidak berkembang sempurna. Ya, artinya di samping dari segi ukuran, kita juga tidak ini ya, tidak bisa mengontrolnya dengan semau kita gitu ya. Karena kalau di unggas reptil kan bisa dia ngatur, bisa nutup, bisa buka sesuka hatinya lah. Kalau di mamalia kan enggak, ada keterbatasan. Nah, namun ternyata di bagian membran niktitan ini itulah yang menjadi predileksinya si cacing dewasa juga gitu. Nah, sehingga ketika mereka berkembang biak ya, artinya sudah berkopulasi terus kemudian bertelur, telurnya itu juga diletakkan di situ, di sekitaran membran niktitan tadi. Bahkan kalau kalau ini ya, infeksinya parah gitu ya, ya bisa saja sampai keluar-keluar sampai ke bagian kelopak yang lain, sehingga terlihat ada cacing bergerak-gerak gitu ya di bagian matanya. Nah, ini terjadi kelanjutan siklus ya. Itu adalah ketika terdapat vektor ya, dalam hal ini lalat yang hinggap dan mencari makan di sekitar mata tadi. Nah, itu. Jadi ternyata
kalau kita tinjau dari sifat biologis lalat tersebut, ya, itu ada istilah namanya sekretopagus. Ya, sekretopagus. Jadi ya sekret sama pagus atau paga. Pagus itu kan makan, artinya memakan. Sekret ya sekret. Nah, kalau kita spesifikkan apa namanya sekresi cairan ini yang dari mana? Yaitu yang dari air mata, ya, yang dihasilkan dari ductus lacrimalis. Jadi memang ada beberapa spesies lalat ini yang tipikalnya ini ya meskipun ini ya kita katakan bahan organik kayak sampah, kemudian apa namanya feses itu dia juga juga senang di sana, tapi ternyata ada yang kecenderungan sekretopagus tadi. Kalau menjadi mat berpotensi menjadi vektor. Nah, kalau di ilustrasi itu kenapa kok muska? Ya karena muska ini apa? Jadi muska ini nggak cuman domestika ya, apa lalat rumah itu ya, tapi ternyata ada banyak spesies. Salah satunya itu ada muska autumnalis ya, yang disebut sebagai fish fly atau lalat wajah. Nah, kenapa? Karena seringkali ditemukan itu ya di putaran wajahnya hewan itu ya di bagian muka. Nah, di mana kalau kita bilang regionnya wajah ini ya salah satunya mata ada di situ. Nah, kalau ternyata vektor tersebut sekretopagus tadi ya, memakan sekret-sekret dari apa cairan yang dikeluarkan, yang paling dekat di sekitar wajah kan, dan yang paling memungkinkan kan mata itu tadi ya, bagian mata. Nah, ini makanya mungkin kalau kalian apa juga mengamati gitu ya waktu di kandang, misalkan kandang sapi itu ya, itu kan banyak lalat. Tapi lalatnya kan ada di berbagai bagian tuh. Ada yang di sekitaran pangkal ekor, ada yang di punggung, ya, ada yang di wajah, ada yang di tanduk, kan gitu kan. Nanti kalau kalian mengamati, nah ini karena parasitologinya kan sudah dipelajari ya. Kalau kalian amati, memang semuanya lalat tersebut hinggap di tubuhnya sapi tadi ya. Tapi kalau kalian amati lebih dekat dan detail, jenis lalatnya beda-beda itu. Karena predileksinya yang disukai juga juga berbeda ya. Salah satu contoh yang ada di muka tadi bisa didominasi oleh spesies Musca autumnalis ya atau common name-nya fishfly tadi, lalat wajah. Nah, ini makan akhirnya, makan apa namanya? Sekret dari air mata ya pada hewan tadi, makannya di sana. Nah, berhubung tadi adalah penderita thalassiasis ya yang dia hinggapi itu tadi. Nah, larva satu ya L1 ketika ada aktivitas vektor makan ini kemungkinan besar akan ikut termakan. Ya, jadi kalau kita lihat tipikal mulutnya lalat itu kan tetap ada proboscis ya dan lumayan lumayan gede tuh, lumayan besar untuk apa difungsikan sebagai saker atau penghisap nutrisi dari sekret tadi. Nah, pada saat kondisi mencari makan ini, larva satu, nah, kenapa? Karena larva satu ini kan kembali lagi ya, ukurannya paling kecil. Dia kan paling mudah nih, habis telur terus jadi larva satu. Ya kan bisa bayangkan telur telurnya nematoda itu kan hanya puluhan mikron gitu ya. 50 mikron itu aja udah gede, udah besar ya. Kalau menetas jadi larva 10 mikron gitu ya ukurannya. Nah itu kan kecil banget ya dan tidak ini ya kalau kita amati secara kasat mata paling ya enggak ketahuan, masih belum ketahuan kecuali yang gerak-gerak di mata tadi sudah larva 3 atau cacing dewasa itu ya.
Kalau larva satu saya rasa sulit untuk melihatnya karena kok nih ikut termakan bersama sekret air mata yang dikeluarkan atau yang dimakan oleh vektor tadi. Nah, otomatis si larva satu tadi kemana? Masuk ke saluran cernanya lalat kan gitu kan? Masih larva satu ini, masih larva satu. Nah, ternyata uniknya si cacing Thalassia ini, dia akan melengkapi siklus hidupnya dan berkembang menjadi larva stadium berikutnya itu di dalam saluran cernanya vektor gitu. Sampai sampai kapan? Sampai dia mencapai fase infektif atau yang kita sebut sebagai stadium infektif. Apa stadium infektifnya? L3 atau larva 3. Ya, di mana mungkin kalau kalian buka-buka lagi materinya yang nematodosis itu kan mayoritas kan L3 gitu ya yang jadi larva infektif. Artinya ada yang sampai L4, L5 ada, tapi kan beberapa spesies saja. Mayoritas kan L3 tuh atau larva 3. Nah, inilah yang terjadi juga di Thalassia. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kalau ada pertanyaan di mana sih perkembangan larva Thalassia yang muda tadi ya, yang larva satu sampai menjadi larva yang infektif atau L3. Jawabannya adalah di dalam saluran cernanya lalat atau vektor. Itu ya. Jadi bukan bukan di ini, bukan di hostnya, tapi di vektornya, di pembawanya. Itu yang atau di perantaranya gitu ya, di inang perantaranya. Nah, L1 tadi non infektif, ya kan? Ketika dia sudah berkembang jadi L2 pun masih belum infektif, tapi ketika L3 ya, L3 larva 3 ini dia masuk stadium infektif sehingga dia memerlukan tempat ya agar bisa masuk ke dalam predileksinya, yaitu di dalam bagian mata dari hospes atau definitif host ya, induk semang definitif. Nah, bagaimana caranya? Kan gitu pertanyaannya sekarang. Caranya adalah dengan melakukan migrasi. Ya, kembali lagi. Jadi L3 ini larva infektif kan ada di saluran cernanya lalat. Ya. Tapi kalau dia selamanya ada di saluran cerna lalat, ya nggak bakalan bisa keluar kan gitu. Sehingga larva 3 Thalassia ini dia akan perform migrasi gitu ya, menuju ke saluran cerna yang paling atas. Karena ini diptera gitu ya, dia kan punya proboscis ya, bagian-bagian mulut yang digunakan untuk makan itu, untuk menghisap. Dia akan mencari posisi yang paling dekat dengan situ. Jadi ada pada apa namanya glandula salivaria dari lalat tersebut. Nah, sehingga ketika kembali lagi ya ini sifat biologis ya dari muska itu kan genus muska itu kan dia punya kebiasaan vomit drop ketika makan. Ya, jadi vomit drop ini sebetulnya kalau kita kita simulasikan di ini ya di contohnya apa yang gampangnya sapi ruminansia gitu ya itu kan ada fase regurgitasi ya di mana ketika ngunyah sebagian makanan yang lembut itu tadi ada yang kembali dikeluarkan lah ini tipikalnya yang disebut vomit drop dari behaviornya si muska ini jadi dia ketika makan itu ya sebagian ada yang dimuntahkan gitu loh makanya kalau kalian misalkan apa namanya makan nasi gitu ya atau apalah cemilan atau apa ketika ada banyak lalat hinggap di situ terus tiba-tiba apa namanya termakan terus mules gitu ya perut kita itu salah satunya akibat vomit drop tadi banyak mengandung terutama bakteri juga ya nggak cuma parasit sebenarnya bakteri-bakteri patogen seperti E. coli, Stabilo, Streptococcus itu juga ada. Nah,
ketika ketika terjadi kondisi seperti itu, kan otomatis larva 3 tadi ikut keluar, ya, ikut dikeluarkan ke dalam bagian mata tadi. Kan dia dia tadi cuma makan sekretnya aja ya di sekitar mata ini. Nah, ketika ketika keluar larva tiganya, ya sudah, dia kan sudah kontak dengan membran niktitan tadi ya. Dia akan masuk mencari tempat yang paling dalam. Jadi enggak di mata bagian luar gitu, enggak. Dia masuk ke dalam sampai ke third eyelid tadi dan dia akan stay di sana ya, karena predileksinya sudah. Dan ternyata karena sudah ketemu tempatnya ya, sudah ketemu predileksinya, larva 3 tadi akan menjadi dewasa. Nah, itu kembali lagi ya, kita ke apa namanya? Reproduksinya nematoda tadi, di mana kalau tadi memang larva 3 tapi masuk mata terus menjadi dewasa, tapi ternyata cuma satu ekor, ya enggak berkembang. Ya. Jadi enggak bisa sampai bertelur tadi, kan harus ada jantan betina nih. Misalkan yang masuk tadi cuma jantan aja gitu ya, ya enggak ada perkembangan. Tapi ada gejala klinis ya. Karena kan ya kalian bisa membayangkan kalau mata sudah kemasukan cacing meskipun satu gitu ya, tapi cacingnya aktif bergerak kan juga mengganggu gitu ya. Nah, inilah yang menjadi poin dari siklus hidup telazia. Ya kalau tadi ternyata sepasang gitu ya, sudah jantan betina cacingnya. Ya sudah, dia akan dewasa, matang secara reproduksi, melakukan kopulasi, dan akhirnya menghasilkan telur. Jadi telurnya itu ya kembali lagi, bertelurnya itu ya di sekitaran membran niktitan tadi sampai menetas menjadi larva satu. Itu nunggu vektor datang lagi, apa lalat ya, termakan, ya terulang kembali nanti siklusnya. Ketika apa namanya larva satu termakan oleh vektor lalat. Nah, inilah yang membedakan juga dengan eyeworm ya, apa namanya larva, apa namanya cacing mata di unggas kemarin ya, yang di bird atau di poultry ya. Bedanya ini yang telasiasis, cacing telasia ini kan kalau kita tinjau siklus hidupnya tadi ya dia hanya seputaran seputaran mata saja. Artinya benar-benar murni 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 ekstra intestinal. Ya, jadi enggak sama sekali enggak ada hubungan dengan peroral. Ya, apa peroral transmission. Kalau oxyspirulosis itu kan jalurnya kan berbeda. Kan dia dibawa oleh intermediate host kecoa itu ya, kalau masih ingat, di mana membawa larva, terus kecoaknya yang dimakan oleh ayam atau burung. Dan ketika masuk ke dalam saluran cerna, baru rilis larvanya migrasi sampai ke mata. Kan gitu kalau kalau Oxyspirura. Nah, ini akan menjadi pembeda yang sangat signifikan gitu ya dalam dalam memahami siklus hidup maupun nanti tindakan pengendaliannya. Karena ternyata telazia ini tidak ada hubungan sama sekali dengan case ini ya, case apa namanya gastrointestinal. Kalau tadi kan oxyspirura harus dimakan dulu, berarti kan harus masuk saluran cerna dulu. Kalau ini enggak, jadi pure sekitar mata. Nah, ini nanti kalau kita telah lebih jauh lagi kan terkait dengan treatment gitu ya, treatment kan ada. Kalau tadi memang di dalam saluran cerna kan berarti mau nggak mau nanti ada obat cacing ya atau antelmintik yang diberikan secara peroral ya, karena kan masuknya peroral tadi. Tapi kalau telazia mungkin pendekatannya bisa berbeda karena ini hanya murni terlokalisir di bagian mata gitu loh. Benar-benar enggak ada yang di saluran cerna sehingga pengobatan ya akan lebih tepat ketika langsung kita arahkan dengan preparat-preparat obat yang
memang peruntukannya untuk mata gitu loh, bukan per oral untuk saluran cerna. Nah, ini yang jadi poin juga sebenarnya ya, yang membedakan avian eyeworm kemarin ya dengan yang di mamalia ini, Thalassiasis ya. Ya di samping genusnya berbeda juga ya. Artinya secara morfologi, identifikasi itu juga jelas beda jauh ya. Meskipun sama-sama target akhir atau predileksinya di mata ya. Jadi gitu kalian juga harus ini ya pahami juga perbedaannya sehingga nanti ketika melakukan pendekatan terapi itu bisa tepat gitu ya. Nah, ini case Thalassiasis ada ya gambaran gitu ya. Ada laporan kasus juga yang menyatakan bahwasannya ketika di hewan yang lebih besar ini ya, dalam hal ini kuda ini kalau di ilustrasinya, itu sepanjang saluran ini ya yang berwarna kuning itu bisa masuk dan melakukan migrasi ke sana. Ya, artinya dari ductus lacrimalis, membran titan, terus kemudian masuk dan ternyata berpengaruh juga ke ini bagian hidung ya karena salurannya kan nyambung. Nah, migrasinya bisa terjadi di seputaran sana nih. Tapi kembali lagi ini adalah ketika apa namanya kasus yang parah gitu ya, kasus yang parah sehingga kita tidak bisa mengeneralisir semuanya pasti terjadi migrasi sampai ke dalam gitu ya. Rata-rata sih tetap apa namanya ke saluran atau di bagian membran ekditan tadi, bagian mata lah ya, di bagian mata. Nah ini ya, predileksi tadi saya rasa sudah saya ulas gitu ya di siklus hidup tadi. Nah, membran ekditan, ductus lacrimalis, migrasinya ke sana, siapa yang membawa, vektornya apa, bagaimana kebiasaan vektornya, ya kan? Kenapa bisa bisa masuk, bisa berkembang, bisa menjadi infektif, itu saya rasa sudah terjawab tadi. Nah, poin berikutnya adalah ini juga penting ya, patogenesa atau patogenesis. Patogenesis. Nah, ini akan berkaitan juga dengan gejala klinis ya. Ya, kembali lagi patogenesis ini karena kejadian penyakit. Ya gimana dari kejadiannya seperti saya cerita siklus hidup tadi ya, ilustrasinya. Namun ini lebih dalam lagi karena di sini harus ada perubahan patologis yang diketahui melalui gejala klinis. Jadi kita tahu bagian mata tadi apa namanya juga ada konjungtiva gitu ya, ada kelopak mata juga. Terus kalau di situ ada agen infeksi ya dalam hal ini cacing, itu pasti akan terjadi suatu lesi peradangan. Ya, ini bisa di salah satu mata, bisa dua-duanya, tergantung yang ditempelin vektor lalat tadi yang mana ya, sehingga ada larva yang masuk kan kemungkinan bisa satu sisi bisa kedua mata gitu ya. Nah ini bisa terjadi suatu kasus keratitis, konjungtivitis ya. Kalau keratitis ini kan radang atau dua-duanya keratokonjungtivitis ya. Tuh kekeruan kornea terus bengkak atau swelling ini kan juga bagian dari reaksi peradangan ya, reaksi inflamasi. Nah, kalau tidak mendapatkan treatment dan ternyata cacingnya makin banyak di situ ya, makin berkembang biak, akan terjadi proses ulcerasi atau perlukaan ya. Nah, kalau ulcer atau luka atau borok di kulit masih enak ya, masih bisa kelihatan kelihatan terus diterapi juga gampang gitu ya, misalkan di tangan atau di kaki kita itu. Tapi kalau ulcer di organ yang vital kayak mata ini kan ya
ya sulit karena kan dipakai buat melihat gitu ya. Nah ini akan menjadi masalah ketika hewan-hewan tersebut sampai masuk fase ulcerasi ini. Nah ini ya, jadi gejala klinis juga keratokonjungtivitis tadi ya, ulcerasi yang lebih kronis lagi ini. Jalannya penyakit sudah progresif, diagnosa. Ya. Nah, diagnosa yang pertama, poin pertama kita bisa terapkan untuk menemukan cacingnya. Ya, cacing dewasa tadi kan sumber masalahnya kan dari ini ya, dari cacing dewasa yang berkembang biak, ya, bertelur terus menghasilkan larva gitu ya. Itu kita temukan. Caranya gimana ya? Kita harus periksa dengan detail karena kembali lagi ya, ini di mamalia di mana third eyelidnya itu tidak berkembang sempurna dan posisinya ada di dalam sehingga ya harus kita periksa dibuka ini ya, agak dibuka, dicek dengan detail seluruh sisi. Kalau nemu sesuatu yang panjang dan bergerak-gerak lah itu kan kemungkinan besar udah telazia. Artinya ya ya karena udah ketemu ya diambil juga, kita ekstraksi atau kita ambil cacingnya supaya enggak semakin masuk dalam lagi itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil sampel ini ya, sekret dari lacrimalis itu, dari air mata untuk nah ini deteksi larva satu ya dan telur seperti yang saya katakan tadi di poin siklus hidup, di mana kalau ya biasanya kan kita ngambil sampel feses untuk deteksi telur dengan larva ya kan, tapi itu berlaku untuk gastrointestinal parasite ya atau nematoda yang predileksi cacing dewasanya ada di usus gitu loh. Nah, ini telazia kan case-nya kan beda. Dia kan saya katakan kan pure ini ya ekstraintestinal. Ya, jadi kalau mau nyari telurnya ya bukan ngambil fesesnya sapi atau anjing tadi, tapi ya kalian ambil sekret dari air mata tadi ya, itu kalian akan ketemu larva satu maupun telur cacingnya. Ya, kenapa? Karena kenapa kok perlu dideteksi secara atau diteras secara laboratoris? Karena telur dan larva satu ukurannya masih mikron, ya kan? Tadi kan perkiraannya mentok kalau larva ya paling 100-150 mikron gitu ya. Dan itu kan nggak kasat mata. Nah, jadi ngambil sampelnya di sini. Nah, ini jadi jangan keliru. Ini kuncinya juga siklus hidup kan sebenarnya. Misalkan gini ya, misalkan eh, nanti kalian ingin mempelajari lebih lanjut thalassiasis karena thalassiasis ini terus terang di Indonesia juga belum banyak laporan atau mungkin belum ada ya yang apa namanya meneliti dengan komprehensif gitu ya di satu daerah aja, enggak usah di seluruh Indonesia dulu, misalkan di Banyuwangi itu. Dok, saya ingin mengangkat topik thalassiasis ini sebagai penelitian, ya, sebagai konsep penelitian saya. Ya oke, thalassiasis yang bagian apanya? Saya ingin mendiagnosa untuk menemukan stadium cacing larva satu dan telurnya. Nah, oke, terus metodemu gimana dari sapi-sapi yang banyak lalatnya gitu ya. Nah, ini kan keliru ya karena thalassia tidak melakukan eh, siklus seperti itu, seperti apa namanya gastrointestinal nematoda, tapi dia hanya terlokalisir di mata. Gitu ya. Kalau mau nyari screening lah istilahnya ya, screening ada tidaknya larva satu dan telur, ya kalian ambil sekretnya tadi itu di sapi. Faktor resikonya kan itu tadi ya, kalau kita mencari lokasi kandang ya, yang ada ruminannya sapi atau mungkin ternak yang lain ya yang banyak lalatnya, yang banyak vektornya. Kalau kalian nyari yang bersih, tidak ada lalat sama sekali, ya nggak ada yang menularkan kan. Jadi nanti sampel sekret yang kalian ambil juga
juga kosong atau negatif hasilnya. Jadi enggak ada laporan akhirnya ya. Nah, itu. Jadi faktor resiko ini juga perlu kalian pertimbangkan ya. Bagaimana caranya bisa mengambil sampel atau metode yang kalian gunakan itu benar-benar tepat gitu loh. Nah, ini juga makanya tadi saya katakan kan unik ya, karena predileksinya ternyata sangat jauh berbeda dengan nematoda pada umumnya. Nah, inilah gambar clinical sign konjungtivitis ya, salah satu gejala klinis yang disebabkan oleh cacing Thalassia ya, Thalassia. Nah, apa namanya? Kalau mungkin ada yang ini ya, ada yang cat lover atau dog lover gitu ya dari kalian. Itu kan sering kali kita kita apa namanya? Mendapatkan saran atau mendengar saran itu ketika ada kucing atau anjing kita belean terus gitu ya. Kok ini habis dibersihkan kok belean lagi. Itu salah satu indikasi cacingan. Ya, cacingan. Loh, apakah cacingan ini cacingnya Thalassia, Dok? Bisa. Salah satunya bisa jadi itu karena ini kan memang murni cacing mata ya. Predileksinya ada di mata. Nah, tapi ini poinnya kalau kita perluas ya, cacingan yang dimaksud ini ya para kaum cat lover dan dog lover tadi itu adalah yang ada di gastrointestinal ya, di mana kalau kondisinya parah di situ akan menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi gitu ya, penyerapan nutrisi, sehingga salah satu yang terekspresi dalam gejala klinis itu ada di bagian mata ya. Jadi mata yang awalnya itu sekret lakrimasinya ini lancar itu menjadi terhambat karena ada ketidakseimbangan nutrisi itu tadi, sehingga ya muncul apa, debunya kan ngumpul terus jadi belek gitu ya. Itu kan sebenarnya debu terus dibilas oleh sekretnya air mata. Tapi kalau kalau sekretnya ndak berfungsi ya, artinya ndak ada yang bilas, ndak ada yang nyuci ya, kan numpuk di situ akhirnya. Nah, ini yang terjadi di case-nya Thalassiasis kan apa? Ya kalau kita ibaratkan selangnya air buat nyemprot itu ketutup ya, keblokir sama cacing larva maupun dewasanya dari Thalassia ini, sehingga ya sudah beleknya makin ngumpul itu tadi ya. Ya akhirnya keruh makin berair ya, terus kemudian ya kotoran ini akan produksi terus gitu ya. Di samping itu kan salah satu ini ya apa ya, mekanisme mekanisme fisiologis dari tubuh ya, dimana kalau ya kalau kalian kelilipan lah itu kan pasti pasti keluar air mata terus gitu ya sampai benda asingnya keluar. Nah, ini benda asingnya cacing ya. Kalian bisa bayangkan kalau cacingnya dewasa kan, kita kelilipan apa namanya debu kecil aja sakit kok, apalagi ada cacing dewasa nematoda. Ini dewasanya kalau nggak salah sekitar, meskipun mili ya masih aneh, tapi kan ya lumayan ya hampir senti juga ya, milimeter. Tapi kalau ada banyak ya sakit akhirnya. Nah, bisa kita lihat di gambar ini pun kan bagian dalam matanya kan juga merah ya, merah sekali, artinya ya pasti nggak nyaman hewannya, sakit sudah. Nah, ini yang Thalassia callipeda ya, yang sering ditemukan. Ada anjing, kucing juga bisa ya. Atau mungkin ini hewan-hewan ini ya, hewan-hewan liar misalkan kayak apa yang familinya Canidae, terus apa Felidae, ya itu juga bisa. Atau sekarang juga banyak yang melihara kayak ini ya, hewan-hewan eksotik, musang, itu juga beresiko ya, selama ada faktor tadi. Nah, ini jadi apa namanya, kadangkala kalau kondisinya kronis ya, artinya infeksinya ini sudah berjalan lama, terus kemudian cacingnya juga makin banyak,
itu ya kan nggak bisa sembunyi semua ya cacingnya ya. Akhirnya kan mau nggak mau ada yang menampakkan diri gitu loh. Ada yang menampakkan diri di bola matanya ya, bola mata bagian luar itu ya, kayak di gambar ini akhirnya terlihat kan. Ini pada kucing itu ya, yang warna hitam itu, yang sebelahnya itu di anjing. Nah kan warnanya juga bening gitu ya. Kalau kecampur apa namanya, masih kecampur air mata itu tadi lah. Makanya kita harus jeli itu tadi. Tapi karena masih hidup, ini akan sangat jelas sekali terlihat kalau di bagian luar, karena mereka masih gerak-gerak. Gitu loh. Ya sudah, kalau udah ketahuan kayak gini ya segera diambil, jangan dibiarkan nanti masuk lagi ya. Udah ketahuan ada cacingnya ya. Nanti kalau kita kuakkan lagi ini kelopaknya ini di bagian dalam malah lebih banyak, karena kan awalnya kan mereka di situ. Nah ini diambil satu persatu ya. Jadi enggak, kalau bisa nggak bersisa, kalau bisa sampai semuanya bersih, nggak ada yang gerak-gerak lagi. Nanti tinggal ya mungkin masih ada yang sembunyi di dalam, kita cek lagi secara berkala itu. Nah ini jadi apa namanya, kadangkala ada yang masuknya terlalu dalam gitu ya, sehingga nggak bisa diambil. Ini perlu pendekatan surgery juga ya, jadi bedah bedah bagian mata. Nah, kayak yang diambil di atas ini anu loh ya, apa namanya, kelopaknya manusia ya. Kalau yang bawah ini hewan, tapi yang atas, yang tiga kotak ini ya, itu yang case tindakan operatif di human, di manusia. Nah ini kan tadi kan di etiologi kan sudah kita ulas ya, bahwasanya tidak hanya mamalia domestik kayak anjing kucing, tapi manusia ya, manusia itu juga juga bisa terinfeksi. Loh, bagaimana ceritanya manusia kok bisa terinfeksi? Sama, karena ada faktor lalat tadi yang mungkin mendominasi di wilayah ini ya, wilayah satu kemungkinan tertentu banyak lalatnya, terus ada yang kebetulan hinggap di bagian mata. Ya saya rasa kalau kondisi sadar gitu ya pasti refleks ya. Ada orang kehinggapan bagian mukanya dihinggapi lalat, kan pasti refleks ngusir ngusir lalatnya ya. Tapi kan bisa saja kondisi pas tidur gitu ya, pas nggak sadar kan di situ banyak lalat, ya bisa saja terjadi case thalasiasis ini transmit ke human tadi, selama lalat tersebut membawa larva infektif. Ya, jadi sama kejadian ceritanya dengan yang di hewan tadi, hanya saja ini hostnya manusia gitu ya. Dan ternyata bisa bisa si cacing thalassia ini bisa berkembang di bagian matanya manusia itu tadi. Nah ini ada beberapa progres gitu ya, yang coba diteliti, dan ternyata tim peneliti itu tadi bisa atau mencoba membuat sebuah kategori ya, dibuat stadium ya. Stadium 1, 2, 3 sampai 4, di mana makin besar poin stadiumnya itu makin parah ya. Jadi dimulai yang pertama itu tidak ada tanda-tanda kelainan mata yang spesifik. Ya, tidak ada tanda kelainan mata yang spesifik. Ini kebetulan samplingnya ini menggunakan anjing ya kalau nggak salah. Hewan maksudnya bukan berbagai hewan, tapi satu hewan anjing, tapi berbagai breed gitu ya, berbagai breed. Nah, yang pertama ini nggak ada tanda-tanda. Terus masuk stadium 2, ini mulai muncul nih konjungtivitis ya, dari kondisinya yang makin ringan sampai parah. Terus masuk ke fase 3 atau stadium 3. Di sini perubahan jaringan lebih signifikan ya, sehingga kelopak lebih membengkak ya, lebih merah, dan kadang kalau
kalau ini ya ada kondisi traumatis gitu ya, kegores karena gatel atau ngucek matanya gitu, itu ya bisa masuk infeksi sekunder dari bakteri, makin memperparah lagi. Nah, masuk stadium 4 inilah tadi yang disebut sebagai ulcerasi. Jadi sudah rusak, ada perlukaan di situ ya. Ya kalau di kulit tangan kita itu ya pas borok tadi ya, ada boroknya ya, ini tapi di mata gitu loh, sehingga apa namanya, kalau dicek dengan dye fluorescent itu ya, untuk uji kondisi mata itu loh, kan diteteskan terus berpendar. Kalau ada yang berpendar kehijauan itu ya, karena ada di situ ada zat warnanya, itu adalah bagian mata yang sudah rusak. Ya, sudah ulcer, sudah rusak. Ya makin makin meluas ya makin makin parah ya, ya ada kemungkinan apa namanya? Secara fisik fungsinya terlihat masih bagus, tapi ketika dibuat penglihatan itu sudah tidak berfungsi atau udah turun setengahnya gitu ya, sudah ya kayak kayak orang katarak gitu loh, kan tidak berfungsi dengan baik, dengan normal. Nah itu yang apa, tahapan-tahapan dari telasiasis ya, telasiasis. Nah ini kalau tadi cacingnya kalian ambil, kalian identifikasi ya, masih ingat kan kemarin morfologinya ya, kutikulannya ini cukup khas kalau telasia ya, ada apa, stripnya ya, motif strip atau garis ya. Terus ini bagian paring, esofagus, bagian posterior juga dicek ya, kalau ini terdapat spikula yang menonjol ya dia jantan tadi, jantan. Treatment ya, jadi tadi kalau sudah ketemu itu ambil secara manual, tentu saja ini enggak, ini ya enggak asal ambil gitu ya. Jangan dibayangkan tadi saya katakan ya segera diambil, tapi ya jangan jangan asal ambil. Kan kita harus perhatikan aspek medis atau tindakan inilah aseptis ya. Misalkan ngambil pakai apa, pinset, oke pakai pinset ya, pinsetnya yang steril, jangan pinset pinset dari apa, geletak di meja kalian ambil terus buat buat ini ya, buat ngambil cacingnya di mata, kan kembali lagi mata ini kan organ yang vital gitu ya. Jadi jangan jangan sembarangan ya, pakai pinset oke enggak apa-apa, tapi kondisikan pinset tadi itu steril gitu loh, steril. Dan kita bisa pakai ini apa namanya, bantuan larutan-larutan pembersih mata yang bisa kita teteskan. Kenapa? Karena harapannya dengan meneteskan larutan pembersih tadi, karena larutan pembersih mata ini kan steril ya, apa, sediaannya kan sudah steril. Di samping membilas tadi ya, kotoran kalau ada belek segala macam tadi, ini bisa me men-trigger atau memicu cacing yang ada di dalam untuk keluar, untuk bergerak keluar. Sehingga harapannya kalau bergerak keluar kan kalian ngambilnya lebih mudah ya, daripada buka harus ke dalam tadi, harus memfiksasi gitu ya. Tapi kalau cacingnya keluar sendiri di luar ya ngambilnya lebih enak saya rasa. Nah ini dengan bantuan larutan-larutan pembersih mata yang sedianya steril ini apa namanya, bisa kalian pakai ya. Itu kalau produknya di apotek itu kan ada kayak contohnya Irins itu loh ya. Irins itu kan buat pembersih mata, itu bisa dipakai untuk, kan untuk manusia tapi untuk hewan juga bisa, karena tidak, yang pertama tidak menyebabkan iritasi, terus yang kedua steril juga sedianya gitu. Nah terus kemudian kita baru akan menerapkan treatment kausatif ya. Kapan itu? Ketika apa namanya, yang kelihatan pandangan kita tadi itu sudah diambil ya. Karena kan kita berasumsi tadi ya masih ada yang kecil-kecil ya, yang larva-larva itu masih belum berkembang tapi ada di dalam masih. Nah inilah yang
bisa di treatment dengan antelmintik atau obat cacing gitu ya. Salah satunya dari derivat Evamisol. Nah, ini bisa dipakai diaplikasikan di bawah atau di sekitar sakus konjungtiva. Atau kalau dirasa kurang ini ya, kurang apa namanya, kita belum yakin, itu bisa dikombinasi dengan per oral juga. Cuman kembali lagi kita harus perhatikan rute ya. Jadi kalau kita masukkan per oral, dia bisa menjangkau sampai ke mata, itu kan jauh jalurnya ya, lama. Jadi ya saya rasa tidak terlalu efektif gitu ya, kecuali kita ada indikasi helmin yang lain gitu ya, cacing yang lain yang ada di saluran cerna, itu boleh dikombin dengan beroral. Tapi selama pure case-nya telasiasis saja, saya rasa treatmentnya ya harus kita lokalisir di sekitar mata juga gitu loh. Dan apa namanya, kita juga bisa menerapkan pencegahan untuk infeksi sekunder. Jadi salep-salep yang derivatnya apa namanya, salep mata maksudnya ya, antibiotik yang isinya antibiotik itu kan juga banyak sediaan untuk mata. Nah, itu bisa juga dikombinasi dengan apa namanya, obat cacing yang diberikan di mata tadi, karena kita apa namanya, tujuannya adalah pencegahan infeksi sekunder. Jadi jangan sampai udah cacingannya parah, telasiasis, terus diperparah lagi dengan bakteri. Nah, ini yang kita cegah dengan salep-salep antibiotik tadi. Jadi formulasinya yang ini ya, yang khusus mata ada, ini yang sedianya khusus mata. Jadi bukan obat yang per oral terus kalian teteskan mata gitu, enggak, tapi ada sediaan khusus yang untuk mata ya, sehingga aman, meskipun kalian teteskan sampai bagian dalam itu aman. Nah, ini video kalau nggak salah, bisa diputar nggak ya? Ini salah satu. Nah, ini teknik ekstraksinya ya, jadi pencabutannya. Nah, harus dikuakkan dulu nih. Nah, kayak gitu kan pakai pinset, tapi ya pinsetnya steril. Nah, ini kan baru ketahuan kalau dibuka. Gerak-gerak masih aktif ya. Nah, kalau gini kan ketahuan. Jadi bisa kita ambil satu persatu sampai ya semampu kita. Kalau bisa ya sampai bersih. Nah, kita ambil. Nah, ini ya. Jadi jangan kalau kita di bidang medis atau kedokteran ya, ketika diambil ya cacingnya jangan langsung dibuang, tapi harus diidentifikasi tadi, kan dikumpulkan untuk keperluan identifikasi, karena bisa saja itu tidak satu spesies Stellasia, tapi ada spesies yang lain, kita tidak pernah tahu ya. Nanti kalau ada spesies yang lain ya pendekatan treatmentnya akhirnya berbeda. Kan satu spesies parasit dengan spesies yang lain kan siklus hidupnya bisa berbeda gitu loh. Nah, jadi kalau mau treatmentnya tuntas ya harus diidentifikasi atau didiagnosa secara laboratoris juga gitu. Nah, kayak tadi dibuka sampai dalam gitu ya, diambil dengan pinset, itu tentunya pinsetnya sudah steril ya, sudah disteril sebelumnya, dan bisa kondisi sampai dalam dan hewannya setenang itu. Lah, inilah yang diberikan anestesi lokal tadi, tambahan anestesi lokal, sehingga ketika istilahnya matanya diubek-ubek gitu ya dengan pinset tadi, itu nggak berontak atau nggak merasakan sakit. Tuh, ini
opsional ya. Tapi kalau ternyata hewannya tenang-tenang saja, nurut-nurut aja ya, ya boleh, enggak usah anestesi pun enggak apa-apa. Tujuannya kan ini ya, apa namanya? Tujuannya kan yang penting cacingnya terambil gitu loh. Cacing matanya tadi. Oke, ini kita ke penyakit yang kedua, yaitu stepanofilariasis. Nah, sesuai dengan namanya, ini disebabkan oleh Stepanofilaria dedoesi. Ya, ini adalah cacing yang berpredileksi pada kulit. Ya, kulitnya hewan. Jadi, case-nya ini juga sering terjadi di terutama dominan di ini ya, ternak sapi. Ya, jadi di bagian Sulawesi, Sumatera, Jawa ini terjadi kasus. Namun kembali lagi ya, kasusnya adalah seperti thalassiasis tadi, di mana di Indonesia ya, ini kita bicara di Indonesia ya, itu belum ada laporan atau penelitian yang komprehensif. Ya, artinya gini, di beberapa lokasi peternakan itu sering ditemukan 1-2 kasus ya, tapi ya sudah, ini itu cuma menjadi pengalaman empiris saja gitu loh ya, tapi tidak ada yang mendeteksi sampai skala riset, sehingga kita juga tidak punya data yang lengkap akhirnya terkait dengan kejadian stepanofilariasis di Indonesia itu ya. Tapi ada ya, dan memang terjadi di Indo, tapi ya hanya sebatas laporan-laporan kasus di 1-2 tempat gitu ya. Belum ada yang mengolah datanya secara komprehensif tadi. Nah, ternyata lagi-lagi ini dibawa oleh vektor ya, yaitu lalat juga. Ya, salah satunya tadi muska bisa, stomoksis bisa, hematopia, sarkofaga. Kalau ini sih cakupannya lebih luas ya, karena kulit. Kalau tadi kan mata, kan kemungkinan adalah vektor yang predileksinya atau menyukai mencari makannya kan di sekitaran mata atau muka gitu ya, atau mungkin tanduk, kalau ruminan juga bisa ada hematopia itu ya. Tapi kalau kulit kan ya semua bagian ada kulitnya gitu loh, sehingga vektor-vektor yang lain akhirnya ikut berpotensi membawa larva atau stadium infektif Stepanofilaria ini. Nah ini ya, jadi di istilah nama penyakitnya yaitu kaskado. Ya, jadi kalau di baca artikel di luar itu kaskado ya, ini ya di translate in English ya pakai C nulisnya. Tapi kalau di Indo kaskado pakai K biasa. Nah itu kondisi dermatitis ya, derma kulit, tis radang ya, berarti radang pada kulit, jadi reaksi peradangan, karena memang Stepanofilaria ini predileksinya ada di situ, ada di kulit gitu ya. Nah ini adalah tahapan patogenesanya. Ketika terjadi radang pada kulit, dermatitis, kemudian luka akan menjadi lebih besar ya, timbul sebagai papula ya. Terus lebih lebar lagi krusta ini keropeng ya. Kalau kalian masih ingat case-nya scabies itu, ya ini juga muncul di Stepanofilaриasis. Makanya kalau cuma kita lihat satu parameter aja, krusta gitu ya, ya ini nanti diferensial diagnosanya skabiosis juga masuk. Kan skabiosis kan di ternak juga ada gitu. Ulcerasi ya, timbul borok lagi ya, timbul luka yang lebar dalam atau kita sebut borok itu tadi ya. Terus hiperkeratosis, terjadi penebalan, dan alopecia ya, bagian rambut-rambutnya lepas sudah. Kenapa ya? Karena rambut tadi kan bertautnya di kulit. Nah kalau kulitnya rusak ya akhirnya tidak ada tempat untuk bertaut yang efektif gitu ya, ya sudah rontok akhirnya rambut-rambutnya tadi. Folikelnya juga ikut rusak ya kan, akhirnya timbul reaksi alergi karena di situ ada cacing yang masuk di kulit,
sapi akhirnya berusaha menggaruk gitu ya dengan menggosok-gosokkan ke dinding, ke kayu sekitar kandang. Ini kadangkala terjadi luka traumatis. Ya. Nah ini infeksi sekunder bisa masuk dari luka traumatis ini. Nah jadi apa namanya akan lebih bermasalah lagi ketika tidak hanya satu dua tempat gitu ya, tapi menyeluruh di bagian seluruh tubuhnya sapi atau ternak kita itu tadi. Karena kan kembali lagi di kulit ya tadi luas cakupannya. Nah, jadi gejala klinis yang bisa dideteksi tadi ya hiperkeratosis, dermatitis, folikulitis, ulcerasi, ya kan? Terus kemudian apa namanya? Kadang itu ada ini nodul gitu ya. Ada benjolan gitu ya. Udah radang parah, terus kadang disertai eksudat juga ya, infeksi sekunder tadi bakteri masuk. Nah, ini yang bisa kita jadikan sampel untuk dilakukan biopsi. Jadi kita ambil jaringan yang bermasalah tadi ya, yang timbul perubahan patologis untuk pemeriksaan histopatologis. Ini kita akan melihat lebih jauh infiltrasi sel radang, ya tentunya kembali lagi karena ini cacing ya didominasi oleh eosinofil dan juga kondisi hiperkeratosisnya ini sampai sejauh mana, ya. Sudah merusak stratum yang bagian mana kalau di kulit kan gitu. Ini bisa dideteksi lebih jauh. Selain itu kita bisa melihat apa namanya atau mendapatkan ketika mengambil biopsi tadi ya sampel jaringan itu kan sekalian kita buka, kita insisi itu kadangkala juga seperti cacing mata tadi ada larva infektif dari cacing kulit Stephanofilaria ini. Ya kita ambil sekalian untuk identifikasi mikroskopis. Ya jadi apa namanya kalau tadi ada perlukaan, ada darahnya ya kita bilas dulu ya sampai bersih. Terus cacingnya diperiksa di bawah mikroskop untuk melanjutkan apa namanya identifikasi itu ya. Jadi apa namanya kita bisa kombinasi juga kedua teknik tadi. Jadi ya cacingnya ya dapat, sediaan jaringannya dapat, terus pemeriksaan histopatnya juga dapat. Nah itu jadi kadang ada yang tidak diinsisi tapi dari sampel karena tadi mirip-mirip skabiosis ya ada krusta atau keropeng ini bisa kita lakukan scraping atau dikerok itu tapi sampai dalam juga jangan bagian luarnya aja sampai dalam juga ini kadang-kala larvanya bisa keluar. Nah tapi kan susahnya kalau yang bergerak banyak gitu ya kalau satu dua tempat masih enak tapi kalau merata kayak nah ini kayak di gambar gini kan ada banyak yang timbul jaringan-jaringan yang menjadi krustan. Toh ini masih ini yang papula ya. Jadi cuman nodul-nodul kecil gitu. Ini udah muncul alerginya. Jadi apa namanya? Sudah nggak nyaman ya hewannya. Ini udah menggaruk-garuk kadang-kala ini sampai sakit semua sampai apa? Timbul ulcer gitu ya. Karena di situ ada apa namanya? Aktivitas dari larva cacing. Nah, ini yang kondisi fresh gitu ya. Masih kondisi fresh apa namanya? Luka baru. Terus ini kan ya intinya ada luka terbuka ya. Terus kalau ada vektor lalat ini hinggap ya, terus kebetulan bawa larva cacing ya sudah di larvanya ketika dia makan makan kayak ulcer borok gini kan sukanya lalat juga ya. Kalau kalian kayak misalkan habis jatuh luka itu kan kadang-kadang lalat juga datang gitu ya mengerubungi luka kalian. Nah ini kan bisa bisa kalau dia bertelur meletakkan larva apa telurnya di sini tuh jadi larva nanti jadinya miasis. Tapi kalau dia makan terus dia vomit drop keluar filaria ya larva filaria dari Stephanofilariasis ini itu jadinya ya kaskado itu tadi. Nah, jadi kan ya repot ya memang kondisi sakit ya kalau enggak
Nah, ini intinya luka terbuka ini jangan sampai terjadi karena agen infeksi ini sangat mudah sekali masuk akhirnya gitu loh. Nah, akhirnya lalat hinggap masuk di situ ya sudah. Jadi ini sama dengan cycle-nya telasiasis tadi. Kalau telasiasis kan terlokalisir di ini ya, di apa namanya? Mata. Ini juga terlokalisir di kulit. Jadi bukan bukan lalat, ada lalat yang membawa terus lalatnya termakan itu masuk usus dulu enggak. Jadi langsung langsung kontaknya ini langsung di kulitnya sapi atau ternak ini tadi ketika dia memasukkan larva gitu ya. Ini menjadi faktor resiko ya. Seandainya tidak ada luka, gimana dok? Masih bisa. Jadi ternyata migrasinya larva 3 dari Stephanofilaria ini bisa menembus pori-pori atau biasa kita sebut dengan cutaneous larva migran. Nah, ini yang menjadi poin kenapa dia sekalipun tidak ada luka itu ya tetap aja bisa masuk selama tadi infektif dan ada faktor yang membawa. Ya kalau ada luka terbuka ya lebih enak lagi masuknya. Nggak perlu susah-susah nembus pori-pori yang tebal gitu ya. Nah ini juga kebetulan ada laporan kasus ini ya di mana? Brazil. Ya Brazil ini sudah sampai terjadi lesi berupa ulcerasi ya borok. Oh, ini saya rasa juga sakit ya karena di bagian ambing. Ya di bagian ambing ini sudah krusta juga sudah terbentuk ya terus ada ulcerasi dan diperparah juga ada luka masih basah gitu ya luka yang baru itu tadi hemoragik ya masih terjadi hemoragi terjadi krusta dan di bagian ambing. Lah ini malah lebih enak lagi karena kan ambing kan relatif ini ya pori-porinya kan relatif lebih lebih tipis ketimbang di kulit yang di punggung atau di tangan atau di kaki itu. Nah, sehingga gampang sekali masuknya filaria ini. Nah, ini akhirnya tadi beberapa jaringan yang mengalami perubahan patologis itu di biopsi ya. Biopsi itu mengambil jaringan untuk dibuat preparat histopatologi. Jadi langsung ini terlihat infiltrasi eosinofil ya kan mendominasi. Terus makrofag juga ada. Terus kemudian krusta ya hiperkeratosis ini kan bagian yang B ini terlihat yang bagian luarnya itu sudah terjadi hiperkeratosis. Nah ini akibat pengaruh dari Stephanofilariasis tadi. Atau ini yang lebih jauh sampai kita deteksi folikel ya kelenjar spasea, folikel rambut itu juga bisa dirusak oleh aktivitas larva cacing dari Stephanofilaria ini. Nah ini ya ketika di ambil jaringan yang ulcer tadi di biopsi dibuat histopatologi ternyata di dalam ini sudah ada yang tanda panah ini larva-larva cacing dan yang bintik-bintik di sekitarnya ini infiltrasi sel radang semua ini yang bintik-bintik titik-titik ungu ini didominasi eosinofil ya artinya ya mekanismenya tubuh ya kembali lagi ada agen infeksi cacing langsung diserang dengan eosinofil tapi ternyata cacingnya juga pinter gitu ya cacingnya juga punya pertahanan kalau kita lihat dari sediaan ini itu kan dia juga melakukan enkapsulasi ya jadi membentuk semacam selubung gitu jadi nggak langsung kena cacingnya tapi sel-sel radangnya ini kena kena kapsulnya aja cacingnya aman-aman aja sampai dia dewasa berkembang nah ini ya berkembang bertelur kan berarti ada jantan betina bertelur jadi nyari telurnya ya kembali lagi jangan dipeses nggak ketemu nanti kalau kalian meneliti nyari telurnya di mana ya dari sampel hasil biopsi atau scraping kerokan kulit ya kenapa karena ini murni terlokalisir di kulit nggak ada hubungan dengan beroral gitu loh jadi pengendaliannya atau treatment ya juga diarahkan ke kulit tadi
Nah, tentunya yang paling efektif ya kendalikan vektornya ya. Cuman kan susah kalau apa ya, peternaknya atau orangnya yang enggak, dalam tanda kutip enggak bersihan gitu ya. Misalkan sudah kita treatment, sudah kita obati jaringan yang luka tadi, cacingnya udah kita ambil, tapi ternyata peternaknya tidak rajin bersihkan kandang, akhirnya kotoran numpuk, lalat datang lagi, ya percuma, nanti suatu saat pasti kambuh lagi ya. Jadi terapi ini juga harus dibarengi dengan kontrol terhadap vektor. Ya, jadi enggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena penyakitnya berhubungan langsung dengan kondisi lingkungan gitu loh. Kalau vektornya nggak dikontrol ya percuma nanti. Nah, ini yang paling sering diterapkan adalah dengan menggunakan injeksi preparat ivermectin. Ini sangat efektif sekali dan rutenya tepat ya, karena ivermectin sediaan injeksi itu rutenya adalah subkutan. Ya, jadi injeksinya subkutan sehingga filarianya tadi kan juga ada di bawah kulit gitu ya, ada di jaringan subkutan juga, sehingga langsung onsite, langsung targetnya. Ya, jadi bukan dengan meminum antelmintik yang peroral, tapi kita langsung gunakan treatment antelmintik yang subkutan, seputaran kulit tadi ya. Jadi ivermectin ini obat-obat ektoparasit, tapi dia punya efektivitas tinggi terhadap nematoda. Nah, itu ya, nematoda loh ya. Tapi kalau cestoda ada yang di kulit gitu misalnya ya, ya jangan dikasih ivermectin, bisa jadi efektivitasnya turun. Jadi beda case nanti jadinya ya, beda kasus. Oke, berikutnya ini ya, yang terakhir yaitu dirofilariasis atau common name-nya kita kenal dengan heartworm disease. Ya, jadi cacing jantung. Ya, cacing jantung, heartworm disease ya. Heart itu ya jantung ya. Karena terminologinya bisa beda ya. Heart kan bisa, kalau kita konteksnya ngomong bahasa umum kan nanti jadinya hati gitu ya. Heart, my heart gitu ya, hatiku. Tapi kalau konteksnya medis kan jantung ya, jantung. Karena kalau hepar hati kan hepar liver gitu ya. Nah, ini heartworm disease ya, heartworm disease. Itu disebabkan oleh genus cacing nematoda ya, yang namanya Dirofilaria. Ya, makanya ya diagnosa atau nama penyakitnya ya Dirofilariasis. Kalau heartworm disease itu tadi kan sindromnya gitu ya, atau common name-nya. Tapi kalau menulis diagnosanya ya tulis sesuai bahasa medisnya ya, dirofilariasis ini. Itu. Nah, cacing jantung. Nah, berarti cacingnya ini berada di jantung predileksinya. Ya, benar memang. Nah, ini lah ini kita langsung sekalian nyambung ke life cycle ya, siklus hidup. Jadi poin yang pertama ternyata ini masih dibawa oleh vektor. Vektornya Diptera. Tapi kalau tadi lalat, ini sekarang yang golongan nyamuk. Ya, di mana nyamuk ini tipikalnya kalau lalat-lalat tadi bisa Secretopagus gitu ya. Kalau ini blood darah. Oh, hematopagus ya, hematopagus. Jadi mengkonsumsi darah dari induk semak khususnya. Nah, ternyata jadi hampir mirip sebetulnya ya dengan kalau kita plotting dengan Thalassia atau Stephanofilaria tadi. Hanya saja ini nyamuk, di mana nyamuk tersebut akan membawa larva infektif yaitu L3 ya, kembali lagi ya, larva 3 lagi ini di bagian saliva yang sudah siap dikeluarkan lewat proboscis. Nah, ketika dia menghisap darah, L3-nya rilis,
masuk karena ini darah ya, jalurnya beda dengan lalat tadi. Ini langsung darah sehingga larva 3 bisa ikut ke sirkulasi. Ya, sirkulasi darah sampai menuju ke tempat yang terakhir itu ke pusatnya sirkulasi yaitu di jantung. Nah, karena larva 3 ini infektif, dia akan stay di jantung tadi sampai jadi dewasa. Nah, ketika sudah ada jantan betina, dewasa di jantung, ya sudah, kopulasi, bertelur, ya kan? Telurnya rilis jadi L1, ternyata L1 ini dilepaskan ikut ke sirkulasi darah lagi. Dan ketika ada di sirkulasi darah, terhisap kembali oleh nyamuk. Nah, maturasinya cacing terjadi di saluran cernanya nyamuk atau vektor. Ya, atau karena masih kecil ini ada istilah mikrofilaria, karena ini kan filaria ya, filariasis. Itu yang masuk ke dalam tubuhnya nyamuk ya, berkembang jadi L2, L3. L3 ini yang infektif, kembali lagi migrasi dari intestinnya nyamuk ke bagian saluran cerna atas sampai saliva dan siap menularkan ke individu atau induk semang definitif yang lain. Nah, ini yang apa namanya menjadi poin penting, yaitu sirkulasi darah. Ya, dimana kalau sudah ada agen penyakit, dalam hal ini cacing masuk aliran darah, itu sebenarnya kan bisa kemana-mana. Ya, kayak case-nya kalau trematoda kemarin kan sistosoma. Ya. Tapi ternyata Dirofilaria ini tahu arah gitu ya, ternyata ya tahu arah, sehingga dia akan ikut sirkulasi sampai langsung menyerang ke pusatnya tadi, langsung ke jantung. Nah, ini yang akan menjadi problem ketika hewan tersebut sudah sakit gitu ya, karena akibat infeksi dirofilariasis ini. Nah, ada 2 spesies yang mendominasi. Ini kembali lagi yang sering dilaporkan, tapi spesies yang lain juga ada, yaitu Dirofilaria imitis sama Dirofilaria repens. Nah, ini target definitive host-nya ini canine sama feline. Jadi Canidae, Felidae semuanya menjadi induk semang yang peka. Ya, peka. Nah, ada teori yang mengatakan begini. Ada kasus Dirofilariasis itu yang terlokalisir di jantung gitu ya. Yang seringnya ditemukan di jantung maksudnya. Itu didominasi oleh yang imitis. Ya, Dirofilaria imitis. Nah, sedangkan Dirofilaria repens ini yang menyebabkan bentuk gejala klinis yang lain, yaitu berupa subcutaneous nodul ya, nodul subkutan sama okular ya, atau okular dirofilariasis, di mana kedua-duanya ini juga berpotensi zoonosis dan memang sudah ada buktinya gitu ya, sudah ada penelitiannya gitu. Nah, namun teori tersebut akhirnya lambat laun ya sampai saat ini ya terbantahkan. Kenapa? Karena ternyata sistemnya itu tidak nurut spesies spesifik seperti itu. Maksudnya tadi kan yang imitis itu hanya yang bentuknya infeksinya di jantung, yang repen di kulit sama mata gitu ya. Tapi ternyata enggak. Kasus di anjing sama kucing ternyata bisa dua-duanya gitu loh ya. Jadi enggak bisa kita jadikan patokan akhirnya. Oh, kalau yang di jantung ini pasti imitis gitu ya. Oh, yang di kulit ini pasti repen. Nah, itu enggak bisa. Jadi tetap harus kita ambil sampel cacingnya untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopik lebih lanjut supaya kita benar-benar tahu nih morfologinya dengan detail dan kita bisa menentukan mana yang repen, mana yang imitis. Nah, itu ya. Jadi
hostnya, Felidae, Canidae, bahkan human ini berpotensi ya untuk terinfeksi. Kalau bicara hewan tadi, ternyata baik yang domestik maupun wild animal itu juga bisa menjadi induk semang definitif. Nah, ini juga menarik ya kalau di wild mammalian host ini ya. Artinya begini, laporan kasusnya ini kan selama ini diarahkan di kasus-kasus klinik gitu ya, di mana klinik ini terima pasiennya kan kebanyakan anjing kucing, ya kan, pet animal. Nah, sedangkan yang di wild animal ini belum 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 atau jarang ya, belum kayaknya ya. Saya belum pernah baca artikel publikasinya terkait Dirophilariasis yang di wild animal itu ya. Nah, itu padahal kan kalau kita kita tinjau dari segi siklus hidup, yang paling dekat dengan vektor kan yang wild animal ini kan ya outdoor ya hidupnya ya. Misalkan di hutan, ya, di hutan kan juga banyak nyamuk. Nah, nyamuknya ini kan yang jadi vektor Dirophilaria. Nah, mestinya lebih beresiko ya. Jadi faktor resikonya lebih muncul di situ. Nah, ini nanti apa namanya juga menarik ya, artinya banyak banyak hal yang belum dieksplorasi atau ditelaah dari sisi ilmiah maupun riset tuh ya. Nah, ini jadi apa namanya? Memang namanya heartworm disease, Dirophilariasis ini ya. Tapi jangan lupa bentuk gejala klinis yang terdeteksi itu bisa okular sama subkutan. Ya, kalau di gambaran ini ada subkutan nodul sama okular yang di human, tapi tidak hanya terjadi di human, di manusia apa? Di hewan juga terjadi. Ya, jadi di hewan itu ternyata tidak hanya di jantung, di kulit pun juga bisa terjadi nih apa Dirophilariasis ini. Nah, ini yang menjadi poin penting juga ya. Jadi tidak apa namanya, misalkan kan gini, misalkan kalian nanti jadi dokter hewan praktek ternyata di kulitnya anjing atau kucing ketemu cacing gitu ya. Ini loh, apa ya, cacing kulit kan gitu kan, bertanya-tanya loh, ini bentuknya kan nematoda. Nah, jangan-jangan Stephanofilaria gitu ya. Stephanofilaria ya bisa saja, tapi ternyata Stephanofilaria kan susceptible hostnya kan ruminan besar tadi ya, ternak, sapi ya kebanyakan. Tapi kalau di small animal ini ternyata penyebabnya adalah Dirophilariasis tadi. Nah, ini adalah pendekatan diagnosa yang bisa diterapkan. Tentunya pertama, paling dasar sekali gejala klinis. Ya. Kalau tadi timbul nodul di kulit atau di mata gitu ya, ya sudah, kita ambil aja sampelnya, kita insisi, kita cek dengan biopsi tadi ya, biopsi otomatis karena jaringannya udah diambil ya sudah, sekalian kita pakai sediaan histopatologi atau pendekatan molekuler diagnostik seperti PCR ya, atau dengan menggunakan serologis. Serologis ini nanti kaitannya dengan antigen antibody. Jadi ada kit rapid test kitnya kalau di Dirophilariasis ini ya. Dan itu sudah sering dipakai. Nah, kalau di hewan ya, khususnya anjing ini ya, sangat terekspresi sekali gejala batuk. Ya, jadi problemnya kalau sakit jantung itu kan sering batuk ya. Artinya anjing ini kan sering apa, dan harus exercise kan. Lari-lari kecil itu loh kalau biasanya pagi sore gitu ya. Tapi ternyata kalau dipakai exercise dia tidak kuat ya, terus kemudian sering batuk-batuk. Lah ini kita bisa curiga ada problem di jantungnya. Jadi batuk-batuk, terus exercise intolerance tadi ya namanya ya. Terus nafasnya kok tersengal-sengal.
ya nggak lancar gitu ya, atau mungkin sampai paling parah ya ini sudden death karena terjadi sumbatan di bagian koronernya jantung dan tidak bisa memompa sirkulasi darah. Nah, ini yang bisa saja terjadi sudden death. Namun kita harus melihat parameter yang lain juga. Misalkan ada kondisi kayak gitu ya, tapi anjingnya udah tua, udah senior. Ya memang karena usia, karena fungsi organ yang sudah normal, jantungnya udah lemah. Yang anjing-anjing senior tadi kan udah umur gitu ya. Nah, nanti kita bisa suspeknya ke dirofilariasis adalah ketika anjing-anjing tersebut usia muda, ya kan, masih adult stage gitu ya, belum masuk usia senior, atau mungkin masih papi, atau mungkin masih ya kurang lebih 1-2 tahun gitu ya, atau 3 tahun, kan masih muda banget gitu ya. Tapi ternyata sudah exercise intolerance dan ternyata sering batuk. Terus nafasnya juga tersengal-sengal itu tadi lah. Ini salah satu parameter yang kita bisa amati melalui gejala klinis. Tentunya kita harus melakukan penunjang lebih lanjut. Nah, tadi kalau masuk fase yang kelima yang sudden death, ya mau nggak mau kan sudah dead gitu ya, sudah mati. Ya sudden death kan mati mendadak. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Ya berarti kita harus mencari tahu dengan pendekatan teknik nekropsi ya, atau bedah bangkai hewan untuk melihat perubahan patologis ya sesegera mungkin ini, karena kalau nekropsi lebih dari 3 jam kalau nggak salah batasnya ya, kan udah mulai autolisis semua tuh selnya. Jadi kalau kebetulan sudden death dan masih baru dan ternyata riwayatnya ketika hidup tadi ya ada beberapa gejala tadi, ya sudah kita bisa bedah, langsung cek bagian jantung, kita NCC, ya ternyata keluar ini dewasanya kan di jantung ya, dewasa udah sepanjang ini cacing dirofilarianya gitu loh. Jadi ini di jantungnya anjing ya. Nah ini ya kembali lagi, jadi di anjing itu tidak hanya terlokalisir pada bagian jantung, tapi bagian subkutan itu juga terdapat kasus dirofilariasis. Nah, ini kan timbul nodul gitu ya, nodul subkutan. Ketika diinsisi ternyata isinya cacing, nematoda. Nah ini ya, kenapa bisa mengarah ke situ ya, tadi kan masuknya kan nyamuk kan juga menusukkan probosisnya kan di kulit, terus masuk sirkulasi, ada yang langsung OTW ke jantung gitu ya, tapi ternyata ada yang migrasinya nembus pembuluh darah kapiler lagi sampai dia ke kulit gitu ya. Tapi ya mungkin perlu ditelaah lebih lanjut ya, apakah yang di kulit ini dia tersesat atau bagaimana ya, karena kan tujuan utamanya kan jantung sebenarnya ya. Jadi tapi pada intinya ada dan sudah banyak laporan kasus klinik seperti itu. Nah di human juga sama, yang seperti ilustrasi gambar skema tadi itu ya, ada subkutan nodul sama okular. Nah ini kan akhirnya terjadi dermatitis gitu ya, iritasi gini. Tapi isinya ya seperti yang ankylostoma kemarin lah. Ketika larva migran kan ada motif cacing gitu ya di bawah kulitnya, dan itu harus diambil. Nah, nggak bisa karena kalau udah gini, terutama satu ekor gitu ya, satu ekor udah nggak bisa berkembang biak, dia terlokalisir di bagian spot yang itu, ya sudah harus segera diangkat dengan pendekatan operatif. Nah, jadi ada human dirofilariasis, artinya dirofilariasis ini include zoonosis ya. Nah, bisa juga ketika terjadi abnormalitas seperti batuk, terus exercise intolerance, kita lakukan pendekatan X-ray. Ya, kita lihat
yang abnormal ini fungsi parunya, jantungnya atau gimana? Ya, karena batuk kan saluran respirasi kayak pulmo kan juga bisa problem di situ. Nah, ternyata kalau kita lihat dari gambaran X-ray, ya, ini akan terjadi bagian jantung, core-nya ini akan membesar. Ya, terjadi perbesaran. Kenapa? Karena di situ ada radang, karena isinya cacing. Sehingga inflamasinya akan lebih terekspresi. Nah, ini karena membesar dan di situ dekat dengan pulmo juga, akhirnya organ pulmo ini terdesak ya di rongga toraks ini. Jadi semacam kegencet gitu ya. Makanya kan akhirnya sering batuk, exercise intolerance kan karena itu. Nah, ini terlihat di gambaran radiografnya di X-ray-nya gitu ya. Ini mungkin detailnya nanti kalian pelajari lebih lanjut ketika materi klinik ya, radiologi ada. Bagaimana kondisi normalnya, bagaimana abnormalnya, bagaimana ketika ada agen penyakit. Nah, atau kalian bisa juga ambil sampel darah, ya pendekatan diagnosanya. Kalau yang di Cutaneous tadi di biopsi bisa ya, ini dilakukan histopat, ini kan di bagian ini banyak larvanya nih ya, masuk terdeteksi. Tapi kalau di darahnya kalian bisa ketemu langsung dengan filarianya, dengan larvanya yang masih aktif itu. Jadi masih bergerak-gerak. Nah, ini juga harus dilakukan pewarnaan karena biar signifikan warnanya dan kontras dengan sel-sel darah gitu ya. Jadi terwarnai nih cacing keunguan ini menggunakan Giemsa staining ya, pewarnaan Giemsa. Tuh. Nah, ketika sudah dapat ambil darah terus diwarnai, cacingnya kan terdeteksi. Ini kalian bisa mengkategorikan mana yang ripen, mana yang imitis ya. Paling gampang ya kita lihat dari morfologi. Karena kalian pasti dapatnya utuh satu larva itu. Nah, ketika larva tersebut, kalau nematoda kan kita lihatnya anterior sama posterior ya. Kalian lihat bagian posterior atau bagian ekor ya. Ketika ekornya ini lurus ya, lurus lancip ke belakang gitu aja, itu yang imitis ya, Dirofilaria imitis. Tapi kalau bengkok ya, nekuk atau hook shape ini ya, bagian ekornya nekuk seperti di gambar itu, itulah yang Dirofilaria ripens. Nah, itu ini sangat sangat mudah sekali terdeteksi kalau kalau kita sudah punya preparat ulas darahnya itu. Jadi itu sudah bisa membantu kalian untuk mengidentifikasi apakah yang masuk ini Dirofilaria imitis atau ripens gitu ya. Jadi bagian posterior ekor ya, yang satunya yang imitis ini lurus, yang ripen ini hook shape ya atau nekuk. Atau kalau ada yang nyebutkan referensi itu atau beberapa peneliti nyebutnya bentuknya kayak tanda tanya gitu ya. Jadi kan nekuk gini ya, kayak question mark gitu. Jadi intinya bagian ekor. Nah, ini adalah studi epidemiologi. Kalau kita mendapatkan mapping yang lengkap dari penyakit itu ya, ini cakupannya lebih luas karena seluruh dunia. Ya. Ini biasanya tipe-tipe artikel yang review gitu ya, mengumpulkan seluruh data yang ada di seluruh dunia. Ini ada di Amerika, pulmonary case, terus subkutan case di Eropa, pulmonary juga ada, Afrika, Sri Lanka, Australia, Asia, Jepang, Rusia. Nah, ini menariknya Indonesia. Ya, ini kan putih, kosong, artinya clear ya. Bukan berarti tidak ada, tapi masih no data ya. No data available, artinya belum ada data yang melaporkan. Loh, apakah di Indonesia tidak ada penyakitnya? Ada. Ya, ada dan banyak. Hanya saja kembali lagi itu hanya berakhir sebagai case klinik atau pengalaman empiris saja, karena tidak didokumentasikan dengan baik, datanya tidak diambil dengan baik, diagnosa penunjangnya juga kurang, gitu ya, sehingga atau mungkin lengkap tapi tidak ada yang menuliskan, nah, sehingga tidak terlaporkan akhirnya kasusnya. Nah, ini
ini adalah satu peluang buat kalian untuk masuk sebagai peneliti mengulas tentang case-nya dirofilariasis ini. Nah, kan maksudnya kan eman-eman karena penyakit ini ada tapi kasusnya belum terlaporkan dan tidak ada yang terpublikasi. Ya, akhirnya orang dari seluruh dunia kan melihatnya kan no case ya atau no data available. Akhirnya ya sudah nggak terlaporkan. Padahal banyak sebetulnya. Terutama kan di sini juga hutan, tempatnya vektor juga banyak. Nah ini juga menarik. Ternyata faktor-faktor yang diteliti bisa membawa larva-larva filaria ini tidak hanya nyamuk-nyamuk rumah seperti culex ini ya, genus nyamuk rumah kan culex. Ada Puliseta, Anopheles, Aedes ini juga berpotensi ternyata. Aedes aegypti, Albopictus ini juga membawa vektor dari Dirofilaria dan ini semua juga nyamuknya ada di Indonesia gitu loh. Tapi sayangnya nggak ada yang meneliti. Ya, jadi kan bisa dua pendekatannya. Kalian mau meneliti di hostnya, anjing kucingnya ya, yang sudah terinfeksi tadi, didiagnosa, atau kita cari vektornya, nyamuknya di dalamnya itu kan tadi dewasanya kan dia maturasinya di saluran cernanya nyamuk. Nah, itu kita bisa dapat nggak nih larva filarianya? Kalau larva filarianya dapat di koleksi sampel nyamuk yang kalian ini ambil, ya sudah, kalian bisa melaporkan bahwasanya Aedes aegypti yang dari Indonesia atau Banyuwangi itu berpotensi gitu ya, berpotensi menularkan Dirofilariasis. Kalau tidak salah ada case di Indonesia yang terlaporkan gitu ya, terlaporkan dalam ranah publikasi jurnal ilmiah itu kalau nggak satu ya dua gitu loh, nggak banyak. Kalau nggak salah yang paling terbaru itu di Aceh ya, di Aceh ini Unsia ya, Syakwala dari Unsia itu melaporkan, cuman sampelnya nggak banyak, cuman 30 ekor anjing kalau nggak salah positif Dirofilariasis 3 ya, 3 ekor maksudnya ya, 3 ekor. Nah, tapi pendekatannya nekropsi ya, jadi di eutanasi terus dibedah, terus dicari. Ada juga yang pendekatannya deteksi diagnosa yang rapid test tadi ya, diambil reaksi antigen antibodinya, direaksikan, namun ternyata ini ada kekurangan karena reaksi antigen antibodi yang terdeteksi dengan rapid test yang sudah komersial ya, yang sudah beredar di pasaran, itu ternyata hanya bereaksi dengan antigen yang dari cacing betina. Ya, sedangkan kalau yang masuk cuma cacing jantan aja 1 ekor dan 1 ekor tapi di jantung kan juga problem nih sebenarnya, itu tidak terdeteksi sehingga tidak valid ujinya. Jadi paling enak ya ulas darah tadi, cek darah, morfologinya, ketemu larva atau enggak, sama nekropsi memang. Nah, terus yang kedua itu di Jogja ya, dari kolega dari Gajah Mada dari UGM itu melakukan deteksi pendekatannya nekropsi juga karena begini, memang ya dalam tanda kutip ilegal gitu ya, tapi ternyata kan masih ada unit usaha itu rumah potong anjing ya, atau mungkin kalian pernah tahu atau dengar gitu ya, di daerah kalian mungkin juga ada. Itu kan masih ada ternyata di Indonesia dan di Jawa Tengah sana sampai DIY ya, sampai Jogja itu juga ada beberapa tempat kayak gitu. Ya tentunya tertutup ya, gak buka-bukaan kayak RPH gitu ya, atau RPB. Dan itu penyembelihannya juga banyak ternyata, karena dia menampung dari beberapa wilayah dan disembelih di situ. Lah akhirnya tim penelitinya bisa masuk ke sana, intinya dapat izin lah untuk ngambil organ jantungnya aja, dan ini cukup banyak sampelnya ya, ratusan kayak 150 kalau nggak salah, dan itu memang sekitar 20 atau 30 ekornya positif akhirnya ketemu cacing Dirofilariasisnya. Kalau di persentase
prevalensinya ya sekitar 15% lah. Nggak tinggi sih, tapi kan ada gitu loh. Ada, dan ternyata ya itu tadi apa namanya, sayangnya juga ternyata praktek-praktek penyembelihan anjing juga masih terjadi gitu loh. Nah, ini yang perlu dideteksi lebih lanjut. Nah, pada saat itu di pembahasannya kenapa bisa bisa deteksi yang lumayan ya angkanya 15% itu karena memang anjing-anjing yang dipotong itu tadi kan tidak terawat dengan baik gitu ya, dan mayoritas liar, sehingga yang tanda kutip liar ini kan sering kali kontak dengan outdoor. Lah di outdoor juga banyak nyamuk. Nah, ini yang menjadi apa namanya perhatian, kenapa kok kasusnya bisa masuk di anjing-anjing. Jadi itu ya, di Indonesia ada tapi belum ada penelitian lebih lanjut ya, cuman 1-2 aja. Nah, ini juga peluang buat kalian untuk meneliti Dirofilariasis, dan kita bisa menerapkan ini treatment ya, tentunya kembali lagi kita pakai preparat antelmintik untuk nematoda, contohnya ivermectin bisa dipakai, ya moxidectin, selamectin seperti produk yang ada di pet shop itu Revolution bisa dipakai yang kandungannya selamectin, dan untuk kontrol. Tapi kembali lagi sulitnya adalah ketika kondisi kronis ya, sudah banyak yang masuk ke jantung. Ini mau diantelmintik kan cacingnya mati. Nah, mati kadangkala dihancurkan sama tubuh ini terus dikeluarkan dari sirkulasi. Ya kalau jumlahnya dikit, kalau banyak akhirnya jadi obstruksi, nyumbet ya. Nah, sumbatan ini harus segera dikeluarkan dengan pendekatan tindakan operatif ya. Jadi kombinasi nih, antelmedik juga dipakai, pendekatan operatif juga dipakai sehingga tuntas. Tapi terlepas dari semua itu, yang paling baik adalah dengan pencegahan. Ya, jadi pencegahannya gimana? Ya jangan kontak dengan vektor. Ini kan apa namanya? Yang bawa kan vektor. Jadi ya kalau bisa sebisa mungkin jangan ada kontak dengan vektor sehingga resiko terinfeksi heartworm disease ini menjadi turun atau bahkan tidak ada sama sekali. Terus yang kedua, tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan kita menerapkan pemberian anti parasit atau antelmintik ini secara rutin, terprogram. Kenapa? Karena kembali lagi ya, kita ada di lingkungan tropis di mana banyak sekali terdapat vektor nyamuk, dan kita kadang kala nggak bisa ngontrol anjing atau kucing kita mainnya kemana aja gitu loh. Nah, ini kan masih ada kemungkinan terinfeksinya juga tinggi, sehingga kita butuh pemberian secara berkala dari obat-obat anti parasit itu tadi. Oke, baik. Saya rasa itu saja ya untuk perkuliahan hari ini.